Debat calon presiden wakil presiden dinilai bisa mempengaruhi masyarakat dalam memilih, khususnya bagi masyarakat yang belum menentukan pilihannya atau undecided voters dan pemilih yang masih ragu atau swing voters. Lalu apa saja faktor yang bisa mempengaruhi undecided voters dan swing voters ini? Kita akan mengulasnya bersama dengan pakar political branding Silih Agung Wasesa dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Kurniasyah. Mas Deddy, Pak Silih Agung, selamat malam. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Saya akan langsung kepada Mas Deddy. Mas Deddy, kalau kita cermati sampai sekarang pun pembicaraan publik mengenai debat capres itu masih berlangsung, masih viral di media sosial mengenai potongan-potongan debat capres kemarin. Tapi menurut Anda, apakah kemudian itu bisa mempengaruhi pemilih-pemilih yang belum menentukan pilihan maupun pemilih yang masih ragu begitu, Mas Deddy? Ya, kita harus cermati dari kebutuhan siapa sebetulnya yang akan menjadi pemilih gamang itu. Kalau dalam catatan di IPO ada 26-27% kelompok pemilih yang sampai hari ini pertama itu masih memungkinkan untuk berpindah haluan. Yang kedua 2,6% itu adalah pemilih yang memang belum menentukan pilihan. Jadi sama sekali belum menyebutkan nama. Nah, kalau kemudian kita bedah lagi, mereka yang masuk dalam 26%, termasuk juga yang 2,6% ini, mereka adalah kelompok-kelompok dengan kelas sosial dan ekonomi kelas menengah ke atas. Dengan kondisi kelas menengah ke atas, ini cenderung tidak sesuai dengan mayoritas pemilihnya Prabowo Subianto. Cenderung tidak sesuai juga dengan pemilihnya Ganjar Pranowo. Sehingga potensi debat itu dijadikan sebagai momentum untuk meningkatkan elektabilitas, utamanya bagi mereka yang menjadi pemilih sasarannya adalah kelompok pemilih gamang, itu lebih potensial pada kelompoknya Anies Baswedan. Dan memang debat secara umum tidak banyak yang kemudian menyaksikan. Memang ada sedikit persentase yang kemudian punya concern. Bahkan debat dijadikan preferensi ini utamanya memang di kota-kota besar. Tetapi kalau dilihat dari data, karena kelas sosial mereka yang kelas menengah ke atas, maka jumlah yang kecil ini kemudian juga bisa mempengaruhi konstelasi politiknya. Apalagi kalau kita cermati dari 3 kandidat ini, itu kan tidak ada satupun yang dominan, bahkan melebihi 40%. Prabowo Subianto masih di elektabilitas di 27-28%. Lalu Anies dalam update-nya itu di bulan November juga di 32-34%. Lalu Ganjar Pranowo di 27 dan 28%. Jadi sebetulnya selisih mereka masih cukup dekat. Makanya bagi kelompok utamanya Anies dan Ganjar, debat ini akan menjadi sangat krusial sekali. Oke, tapi Mas Deddy, yang akhirnya bisa kemudian membuat pemilih ini menentukan pilihannya itu di bagian mananya dalam debat capres? Apakah saling sanggahnya, apakah saling bertanyanya, ataukah bahkan program-programnya itu yang ditawarkan? Bagian mananya, Mas Deddy? Jadi kalau kita lihat data di Pilpres memang tidak ada. Tapi kita bisa berkaca misalnya dari beberapa kepala daerah yang sudah pernah terjadi. Misalnya di 2017 di DKI Jakarta, lalu ada di Kepulauan Riau, dan di beberapa wilayah kota besar misalnya. Dalam catatan itu ada 2 yang menjadi pertimbangan pemilih. Yang pertama karena performa debat yang dianggap cukup menarik. Performa debat itu dalam artian gesturnya, wibawa, karisma, dan segala macamnya yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas nonverbal misalnya. Lalu yang kedua adalah berkaitan dengan gagasan, berkaitan dengan bagaimana mengungkapkan gagasan. Jadi kalau misalnya dalam debat perdana kemarin, kita ambil contoh misalnya, bagaimana keberanian Ganjar Pranowo kemudian menghardik ya dalam tanda kutip Prabowo Subianto dengan isu HAM, bahkan hilangnya 13 aktivis pun disebut langsung di depan Prabowo, itu Ganjar punya potensi akan disukai karena faktor keberaniannya berstatement sekaligus dalam gestur yang dia tunjukkan. Atau Anies Baswedan misalnya ketika mengatakan bagaimana upaya-upaya untuk pemberantasan korupsi misalnya berkaitan dengan harus adanya revisi undang-undang KPK, kemudian juga harus ada undang-undang tentang perampasan aset, dan dengan gestur yang tenang, kemudian dengan keyakinan yang begitu ditampilkan dalam perform, gitu, ini juga punya potensi untuk meningkatkan elektabilitas. Jadi 2 itu sebetulnya yang paling dominan. Oke, saya ke Pak Silih Wasesa. Pak Silih, kalau kita cermati yang viral di media sosial dan kemudian yang ramai diperbincangkan orang di mana-mana adalah mengenai saling sanggahnya ketika ketika capres ini saling bertanya begitu. Apakah kemudian
dominasi mengenai saling sanggah, saling menyerang antar capres ini membuat tujuan debat itu menjadi sedikit tergerus. Kita tahu bahwa tujuan debatnya itu sendiri adalah supaya kemudian tiap paslon ini menampilkan program-programnya, gagasan-gagasannya. Nah ini menurut Anda bagaimana, Pak Asili? Iya, jadi saya setuju tuh. Debat pertama kemarin tuh agak mencederai, bukan agak lah, mencederai tujuan debat gitu. Karena kalau kita bicara debat kan sebetulnya adu gagasan, adu konsep. Tapi kemudian karena setup debatnya memang tanpa katalisator, nggak ada podium, nggak ada tempat duduk gitu ya. Jadi memang mereka berhadapannya tuh langsung fighting lah. Itu yang pertama tuh. Sehingga apa? Ketika fighting, ketika terjadi serangan yang sikapnya personal, mau nggak mau akan memancing pelaku debat lain untuk menyerang juga secara personal. Itu sih yang terjadi, Mas. Sehingga saya ngelihat yang kemarin adalah kemudian ya udah saling serang personal. Itu satu. Yang kedua adalah menjadi menarik sebetulnya karena tanpa podium atau tanpa katalisator itu terbuka banget tuh. Bukan hanya micro expression ya. Gesturnya tuh kelihatan banget bagaimana ketika salah satu calon diserang. Katakanlah misalnya ketika Prabowo diserang oleh Ganjar dan Anies secara hampir bersamaan gitu, itu perubahan wajah dan gesturnya kelihatan banget. Jadi saya setuju bahwa debat kemarin memang secara esensi nggak dapet gitu. Tapi untuk menurunkan kredibilitas calon sangat memungkinkan itu terjadi. Terutama di kalangan pemilih kelas menengah ke bawah. Ini yang paling penting nih. Karena apa? Yang terjadi kemudian mungkin pada saat debat nggak banyak yang nonton gitu ya. Nanti kita bisa lihat ratingnya berapa gitu ya. Kalau ratingnya masih di bawah sinetron ya berarti yang nonton masih yang 9% lah. Tapi kalau ratingnya udah tinggi ya berarti ya, itu akan bagus. Tapi apa yang terjadi adalah pertarungan pasca debat. Pertarungan pasca debat yang ada di sosial media terutama gitu ya. Dan kemudian yang ada di media-media online. Karena ada dua model pertarungan. Pertarungan pertama memframing potongan-potongan video kemudian menegaskan itu seperti hari ini kalau kita ngelihat di TikTok itu sebarannya sangat luas gitu bagaimana Prabowo mempositioningkan dirinya sebagai satu-satunya kandidat yang paling santun dan apa adanya. Itu muncul dah. Nah, orang terutama pemilih menengah ke bawah lebih ngelihat pada aspek potongan-potongan itunya tuh. Sementara kelas menengah mereka memang duduk tertib, duduk santun untuk melihat semuanya. Jadi rasanya ini akan berpengaruh terhadap elektabilitas gitu ya, sekalipun secara esensi debatnya nggak dapet, tapi kemampuan untuk mengurangi elektabilitas itu kuat banget. Ini yang harus diperhatikan oleh para calon, terutama Prabowo ya, karena kemarin itu posisi setup yang dibuat oleh KPU itu membuat Prabowo itu menjadi sasaran empuk dari Anies dan Ganjar. Yang kelihatannya secara kompak itu menyerang keduanya. Saya tahu tujuannya memang untuk menurunkan elektabilitas itu gitu. Dan kita lihat aja nanti apakah debat pertama kemarin menurunkan itu sih. Ya Pak Sili, tapi apakah memang raut muka, gestur, saling sanggah, saling menyerang personal, apakah memang itu yang sebetulnya dilihat oleh pemilih gitu? Tidak lagi melihat kepada program maupun gagasan, tapi kemudian hal-hal semacam itulah yang kemudian akhirnya membuat orang menentukan pilihannya begitu. Menurut Anda bagaimana Pak Sili? Iya, kalau kita ngelihat kelas terbesar pemilih itu kan kelas C dan D gitu ya, itu sekitar hampir 60% itu dan anak-anak muda, mereka jarang yang suka untuk menonton debat secara utuh gitu. Mereka hanya lihat potongan-potongan. Yang lebih dalam lagi adalah mereka ngeliat mikroekspresi yang disebarkan di sosial media. Udah, itu buat mereka sudah cukup untuk mempertimbangkan saya harus milih siapa nih. Nah ini yang harus dibuat agak hati-hati karena kan potongan-potongan yang terjadi yang cuma 6 detik, 10 detik gitu ya, itu yang yang menyebar di sosial media. Nah itu yang akan menentukan. Jadi sangat menentukan pasca debatnya itu sendiri justru yang sangat menentukan. Pada debatnya sih kita lihat ratingnya nggak akan banyak lah, tapi dan isinya juga orang nggak akan melihat. Tapi begitu melihat ekspresinya, ekspresi diserang, ekspresi berubah, itu akan berpengaruh banget tuh terhadap pemilihnya, Pak. Oke, saya ke Mas Didi. Mas Didi, apakah ada isu-isu tertentu mungkin sebetulnya yang membuat orang akhirnya undecided voters ya, ataupun mungkin swing voters ini akhirnya kemudian teryakinkan begitu
untuk akhirnya memilih pilihannya? Ya, kecenderungan kelompok-kelompok kelas menengah atas gitu ya, mereka dengan kelas baik ekonomi, sosial, termasuk juga kelompok-kelompok yang memiliki literasi yang baik, gitu. Mereka cenderung akan memperhatikan tema-tema tertentu. Misalnya sekarang, yang paling memungkinkan, misalnya turunnya berkaitan dengan kepuasan terhadap kinerja pemerintah, adalah isu-isu yang justru menjadi tema debat pertama kemarin. Sehingga kandidat itu akan sangat potensial kalau benar-benar memanfaatkan isu yang berkaitan dengan tata kelola hukum, pemberantasan korupsi, dan yang semacamnya. Kenapa? Karena isu-isu yang lain, misalnya berkaitan dengan kesejahteraan sosial, itu akan cenderung dinikmati dan menjadi konsen kelompok kelas menengah bawah. Sementara debat itu akan lebih banyak menyasar kelompok-kelompok yang menengah ke atas itu tadi. Makanya sebetulnya ketika kita menyaksikan bagaimana performa Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, itu bukan hemat saya bukan karena mereka berusaha untuk menurunkan elektabilitas rival, karena justru elektabilitas yang sampai sekarang dimiliki oleh masing-masing kandidat itu porsinya sudah tetap, itu sudah stabil. Yang diperlukan sekarang adalah bagaimana mereka menambah daya elektabilitas itu lebih cepat meningkat dibandingkan dengan tanpa adanya debat kandidat itu. Jadi isu pada debat pertama ini saya kira salah satu tema yang memungkinkan untuk terjadinya perubahan di kelompok pemilih zaman itu. Ya, Mas Didi, tapi kan kalau kita cermati debat kemarin kan tidak terlalu banyak ya kemudian yang membahas mengenai program dan gagasan. Yang ramai itu kemudian justru mengenai saling serang secara personal, lalu pun gestur, bahkan di media sosial mengatakan karakter sesungguhnya keluar begitu pada saat ditanya pun ketika menjawab gitu. Nah, apakah memang hal-hal ini kemudian yang menjadi pertimbangan bagi undecided voters maupun swing voters, Mas Dedi? Saya ingin berbagi pandangan sedikit berkaitan dengan itu. Yang akan ramai di media sosial memang pasca debat. Tetapi yang jadi masalah adalah keramaian di media sosial itu sangat kecil kemungkinan berdampak pada aktivitas di TPS. Kelompok-kelompok yang riuh di media sosial itu akan didominasi oleh Gen Z dan milenial. Kalau dalam catatan survei IPO itu ada 52%. Tapi yang jadi masalah adalah angka golputnya juga tinggi dengan berbagai macam alasan. Entah itu golput yang teknis, ideologis, sampai hal-hal yang sifatnya administratif. Artinya keriuhan di media sosial itu tidak bisa menjadi ukuran secara pasti bahwa nanti akan ramai atau tidaknya elektabilitas itu terbangun. Yang menjadi concern itu justru memang adalah persoalan kelas menengah ini tadi, bahwa mereka yang menyaksikan debat gitu ya, walaupun nanti kemudian pecahan dari debat itu ada semacam propaganda terkait dengan karisma seseorang, menyerang urusan personal dan lain-lain, tapi serangan-serangan dan riuhan-riuhan itu lebih banyak tidak berdampak pada elektabilitas. Yang berdampak pada elektabilitas tetap pada substansi yang didebatkan. Nah, kalau persoalannya adalah debat pertama kemarin, kita punya satu evaluasi begitu ya, bahwa tidak cukup kita bisa mengelaborasi apa yang sebetulnya ingin disampaikan oleh para kandidat. Nah, ini urusannya adalah teknis. Artinya kita perlu juga menyampaikan kepada KPU untuk membuat teknis acara gitu ya, supaya betul-betul eksploratif. Saya kalau diberi kesempatan untuk memberikan usulan, saya kira debat kandidat yang paling baik sampai hari ini adalah debat kandidat yang pertama, yang justru ketika Anies Baswedan bukan sebagai peserta tapi sebagai moderator. Kenapa? Karena dengan menghadirkan tokoh yang punya kapasitas dalam tema tersebut sebagai moderator, itu akan ada nuansa elaborasinya. Tapi kalau kemarin kan kita bisa saksikan 11 panelis itu hanya bertugas untuk mengambil undian pertanyaan. Itu kan menurut saya kan sangat ironis sekali. Begitu kira-kira. Oke, baik. Terakhir kepada Pak Silih. Pak Silih, apakah ada yang unggul dari debat Capres kemarin dalam penyampaian materi, gagasan maupun political branding menurut Anda? Ya, thank you Mas. Saya melihat Anies lebih unggul ya. Anies lebih unggul karena kemampuan membangun narasi, tapi juga dengan menyelipkan pesan pribadi itu yang saya lihat lebih dominan tuh. Sehingga kelihatan sekali bagaimana ekspresi Pak Prabowo itu kelihatan tertekan dengan senggolan pribadi dari Anies. Yang kedua adalah kemudian pada Ganjar. Ini karena kemarin posisinya paling aman adalah Ganjar. Kayaknya memang dijaga benar dengan sama Anies gitu ya. Ini dua teman lama yang kayaknya kemarin bekerja sama dengan baik. Soalnya apa? Kalau Ganjar kemudian kelihatan drop di situ, elektabilitasnya turun, itu memungkinkan Prabowo untuk maju di satu putaran.
Karena suara Ganjar yang beralih, kalau Ganjar turun elektabilitasnya, suaranya bukan ke Anies, tapi ke Prabowo. Makanya kemudian kemarin kita lihat bagaimana Anies sangat santun terhadap Ganjar, Ganjar juga sangat kompromi terhadap Anies gitu. Tapi mereka berdua menyerang dengan sangat sistematis keberadaan Prabowo. Jadi secara umum kayak gitu, dan rasanya kita tahu semua bagaimana kemudian Prabowo agak kesulitan untuk menjaga itu, kecuali pada saat diserang HAM. Itu yang luar biasa. Karena infrastruktur sudah disiapkan, ada Budiman Sujatmiko di belakang gitu. Ketika Ganjar menanyakan 15 orang, Pak Prabowo dengan lantangnya menunjuk Budiman Sujatmiko, kemudian Budiman berdiri dan melambaikan tangan, itu selesai. Pada titik itu Prabowo sangat kuat gitu ya. Karena sudah terbiasa mungkin, udah 3 kali periode kan. Gitu Mas. Oke, baik. Terakhir kepada Mas Dedi. Mas Dedi, mengingat debat ini sangat berpengaruh terhadap undecided voters maupun swing voters, apakah ini artinya kemudian pilihan dari undecided voters ini bisa kemudian mengubah ataupun berbeda begitu dari hasil survei yang selama ini sudah keluar di publik? Ya, saya kira survei pun hari ini sebetulnya menunjukkan situasi yang sudah dinamis. Bahkan misalnya yang terbaru yang cukup ramai misalnya dari Litbang Kompas misalnya. Itu sudah ada perubahan-perubahan yang cukup radikal jika dibandingkan dengan survei pada periode sebelumnya. Termasuk dalam catatan IPO misalnya. Bagaimana kemudian Anies Baswedan bisa melampaui elektabilitas Ganjar Pranowo yang selama ini lebih unggul. Lalu Prabowo Subianto dalam posisi yang stagnan misalnya. Nah, ke depan kalau misalnya kita baca data-data sebelumnya, termasuk di pemilu 2019, bahkan di pilkada 2017 dan 2020, undecided voter besar kemungkinan akan punya dampak terhadap perolehan suara dari masing-masing kandidat pasca debat. Kenapa? Karena mereka, kelompok-kelompok yang gamang ini bukan karena mereka tidak tahu akan memilih siapa. Mereka hanya ragu karena ketiga kandidat ini dianggap memiliki kesetaraan, baik kesetaraan ketokohan maupun kesetaraan kapasitas dalam kepemimpinan. Begitu. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Mas Dedi, Pak Silwasesa, bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.